Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di channel Pendopo Desa. Cerita hari ini adalah cerita dari Pak Sunario atau biasa dipanggil dengan Pak Nar. Pak Nar ini menceritakan kejadian horor atau kejadian mistis yang pernah dialami beliau. Kejadiannya terjadi di tahun 1980-an di mana pada saat itu Pak Nar berusia 12 tahun. Pada waktu beliau menceritakan, aku pun juga tanya ini lokasi kejadiannya di mana Pak? Pak Nar sendiri tidak mau menyebutkan lokasi kejadian atau di kampung halamannya itu. Dikarenakan memang Pak Nar masih tinggal di sana dan tidak mau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman, Pak Nar hanya menceritakan kejadian horornya saja. Kejadian ini terjadi di tahun 1980-an saat Pak Nar berusia 12 tahun. Pada waktu itu Pak Nar memiliki 2 ekor kambing di mana kambing yang dimiliki Pak Nar ini adalah kambing sepasang, satu jantan, satu betina dan kambing betina Pak Nar saat itu sedang hamil atau bunting. Pak Nar menceritakan pada waktu itu Pak Nar harus mencari rumput yang lumayan banyak dikarenakan memang kambing Pak Nar yang bunting itu makannya lebih banyak daripada kambing yang lainnya. Pak Nar juga menceritakan kalau zaman sekarang itu kan ada makanan alternatif untuk hewan ternak. Kalau zaman dulu itu nggak ada makanan hewan ternak pada waktu itu ya hanya rumput aja Mas. Jadi ya memang aku harus cari rumputnya itu lebih banyak dari biasa nih. Kalau di tempat kami istilahnya ngarit. Cari rumput itu di tempat kami istilahnya ngarit. Pak Nar ini menceritakan kalau aku setiap sore itu harus ngarit Mas. Ngaritnya juga lebih banyak. Jadi ngaritku itu 2 kali, pagi hari aku ngarit, sore harinya aku juga ngarit. Lah kalau pagi ngarit apa enggak sekolah Pak? Pada waktu itu aku umur 12 tahun udah enggak sekolah Mas. Ya uang dari mana buat sekolah? Waktu itu aja bisa makan udah untung-untungan. Itu yang diceritakan Pak Nar ke aku. Akhirnya aku ya pagi ngarit, sore ngarit, pokoknya biar bisa untuk ngasih makan hewan ternak ya sambil kerja di sawah, di tegalan atau di mana gitu biar aku bisa hidup bisa bisa makan gitu kan. Terus Kak Nar ini juga menceritakan pada waktu beliau ngarit atau cari rumput itu nyari rumputnya nggak tetap, jadi berpindah-pindah tempat. Dan di tempat tinggal Pak Nar ini ada lokasi perbukitan yang tidak terlalu tinggi dan juga Pak Nar ini terkadang bersama dengan teman-temannya itu ngarit atau cari rumput itu sampai ke wilayah perbukitan tersebut. Jadi memang Pak Nar itu pada waktu mencari rumput, ini Pak Nar ini jarang sekali kalau cari rumput sendirian. Biasanya ya memang adalah satu dua orang temennya Pak Nar yang sama-sama cari rumput dengan Pak Nar. Tapi entah kenapa pada waktu kejadian tersebut terjadi, Pak Nar ini sedang mencari rumput sendirian. Beliau ini mencari rumput sendirian ke arah perbukitan yang disampaikan Pak Nar tadi, yang memang ada di sekitar rumah tinggal beliau. Kejadiannya terjadi di sore hari saat Pak Nar berangkat mencari rumput. Pak Nar itu harus menempuh perjalanan kurang lebih ya sekitar 7 kilometer dari rumah Pak Nar menuju ke area perbukitan. Aku pun sempat tanya ke Pak Nar, kenapa Pak kok cari rumputnya sampai area perbukitan? Ya memang sampai situ Mas nyari nih, kalau nyari di satu lokasi aja kan ya habis tuh rumputnya di satu lokasi tersebut. Jadi harus pindah-pindah dan waktu itu memang jadwalnya cari rumput di wilayah perbukitan itu. Karena dari kemarin kan udah cari di wilayah-wilayah lain dan sudah habis. Aku akhirnya cari ke wilayah perbukitan itu dan di perbukitan itulah terjadi hal gaib ini. Pak Nar ini pada waktu itu berangkat sekitar jam setengah 3 sore dari rumahnya menempuh jalan 7 kilometer dan pada waktu itu saat jalan pun eh, Pak Nar menempuh ke area perbukitan itu dengan cara berjalan kaki. Jalan ke sana itu kalau istilah sekarang kan bisa naik motor, bisa naik mobil. Tapi di tahun tersebut Pak Nar harus berjalan kaki karena memang sepeda pun beliau belum punya pada waktu itu. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh 7 kilometer dan harus berjalan kaki menempuh ke area perbukitan,
memakan waktu yang lumayan lama. Sesampainya di sana, sebelum mulai mencari rumput, Pak Nar ini membawa perlengkapan nih untuk ngarit tersebut. Ada sabit, ada karung goni, kalau di sini nyebutnya karung goni atau tempat untuk rumputnya itu. Terus ada juga alat untuk mengasah sabitnya Pak Nar itu. Kalau sekarang kan alat untuk mengasah itu kan ada seperti batu asah khusus ya. Tapi pada waktu itu Pak Nar menceritakan yo, pokoknya alat yang digunakan untuk ngasah sabit macam-macam lah, mas ada nih yang penting bisa untuk najem nih sabit itu. Kadang aku bawa dua sabitnya untuk saling diasah biar tajam. Pak Nar mencari rumput di sana seperti biasanya, ya cari rumput aja, nggak ada hal-hal aneh. Tapi pada waktu Pak Nar mencari rumput, tiba-tiba Pak Nar itu ketemu dengan kakek-kakek. Gambarannya kakek-kakek ini ya seperti kakek pada umumnya yang sedang berladang di tempat ladangnya gitu. Memang di sekitar perbukitan itu ada beberapa ladang milik warga yang biasanya digarap oleh warga. Ya tanamannya macam-macam, tapi paling banyak biasanya singkong. Pak Nar itu ketemu dengan seorang kakek-kakek, ya seperti kakek pada umumnya yang sedang berladang menggunakan caping, menggunakan baju, membawa cangkul. Terus karena Pak Nar ini anak yang sopan di usianya, Pak Nar ini mendekati kakek tersebut dan menyapa, "Mbah, lagi nopo panjenengan? Mbah lagi apa?" Kakek tersebut menjawab Mbah Nar dengan jawaban yang ramah dan terlihat ya seperti kakek-kakek pada umumnya. "Walah iki le aku sik lagi iki lo nandur telo. Ini lo aku masih nanam singkong," katanya kakek tersebut. Untuk mempermudah cerita ini, panggil saja kakek itu dengan nama Mbah Sukmo. Ini bukan nama sebenarnya. Hanya untuk mempermudah aja, kakek tersebut kita panggil Mbah Sukmo. Pak Nar ini juga melanjutkan obrolannya dengan Mbah Sukmo, terus Mbah Sukmo ini pun juga menawarkan Pak Nar makanan. "Anu, Nar, iki aku nggawa panganan. Ayo kene lungguh kene sik saurunge awakmu ngarit. Lungguh kene sik, maem dhisik, iki ya nek kopi, ngopi dhisik." Ya akhirnya Pak Nar dengan kakek tersebut duduk dulu, makan dulu, ngopi dulu sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba kakek tersebut itu bertanya ke Pak Nar, "Nar, awakmu ki selama iki pernah lunga neng ndi? Nar, kamu selama ini pernah bepergian kemana?" Pak Nar pada waktu itu menjawab, "Ya kalau aku nggak pernah kemana-mana, Mbah. Wong ya cuma di rumah ngarit gini setiap hari. Kadang ya ke sawah, kadang ya ke ladang. Rutinitasnya ya seperti itu aja, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah pergi jauh dari rumah." Kakek itu pun melanjutkan pertanyaan, "Seumpama kamu tak ajak jalan-jalan, mau apa enggak?" Pak Nar dengan spontan menjawab, "Ya mau Mbah lek diajak jalan-jalan. Yang penting gratis, nggak mengeluarkan biaya, aku mau. Soalnya lek mengeluarkan biaya ya uang dari mana?" Gitu kan jawabannya Pak Nar. Kakek itu pun menjawab, Mbah Sukmo itu menjawab, "Walah gampang lek masalah kuwi. Lek karo aku engko aku sing nanggung. Kalau sama aku nanti semua aku yang menanggung, yang membiayai aku. Awak dhewe dolan-dolan, kita jalan-jalan." Terus Pak Nar itu pun juga melanjutkan percakapannya sambil makan, sambil minum kopi, sambil ngobrol itu kan. Pak Nar melanjutkan percakapannya, kayak emangnya arep mlaku-mlaku, emangnya kalau mau jalan-jalan kemana tuh Mbah? Terus naik apa? Karena Pak Nar di situ melihat si kakek juga tidak ada kendaraan, sepertinya kakek ini dari rumah ke ladangnya juga berjalan kaki. Dan entah kenapa seharusnya Pak Nar kan cukup familiar, walaupun jarak rumah berkilo-kilometer. Biasanya kalau di desa itu kan kita dengan warga desa atau tetangga desa itu kan cukup familiar. Tapi pada waktu itu Pak Nar menceritakan, "Aku sih sebenarnya ya nggak pernah ketemu sama Mbah Sukmo ini. Baru ketemu juga pada waktu itu," gitu kan. Pak Nar pun melanjutkan, "Naik apa Mbah jalan-jalannya Mbah? Kok si Mbah kayak ke sini juga jalan kaki, dapat kita jalan-jalannya jalan kaki berdua?" Mbah Sukmo itu menjawab ke Pak Nar, "Ya enggak, kita enggak usah jalan kaki.
kita bisa cepat dari sini menuju lokasi yang pengen kita tuju, itu bisa cepat, nggak usah jalan kaki. Nah kalau nggak jalan kaki mau naik apa? Tanya Pak Nar kan. Tiba-tiba si kakek itu kan awalnya dengan Pak Nar kan duduk saling berhadapan. Kakek itu sedikit memalingkan badannya ke belakang dan si kakek itu dari belakang badannya itu mengambil satu buah caping dan satu buah baju lurik. Baju lurik itu mungkin teman-teman yang belum tahu bisa coba cari referensinya di Google baju lurik itu seperti apa. Setelah mengambil kedua barang tersebut, si kakek ini mengatakan ke Pak Nar, lah ini aja, ini capingnya sama baju luriknya kamu pakai. Nanti setelah kamu pakai ini, kamu merem terus kamu pegang tanganku, nanti kita bisa cepat nyampe lokasi ini. Diberitahu seperti itu, Pak Nar yang usianya sudah 12 tahun, itu kan dia tertawa. Walah masa iya tuh mbah, cuma pakai caping sama baju gini kok bisa nyampe lokasi jauh, apa ya mungkin, kan ya nggak mungkin tuh mbah. Ya sudah coba aja kamu pakai dulu. Tanpa berpikir panjang, Pak Nar menganggap itu adalah candaan si kakek. Pak Nar pun menggunakan caping dan baju tersebut. Caping digunakan, baju dipakai, lalu kakek itu mengatakan ke Pak Nar, udah sini pegang tanganku, kamu merem dulu, jangan melek, jangan membuka mata gitu kan. Lalu Pak Nar pun menuruti kakek tersebut, pegang tangannya, memejamkan mata. Tiba-tiba Pak Nar ini merasakan udara yang ada di sekitarnya itu mulai dingin dan semakin dingin. Dengan kondisi masih menutup mata, Pak Nar ini bilang, Mbah, ini kok rasanya kok dingin ya Mbah yo. Lalu si kakek itu bilang, yo nggak apa-apa, sudah kamu merem dulu, bentar lagi nyampe loh ini, bentar lagi nyampe. Setelah Mbah Sukmo mengatakan hal demikian, tidak lama kemudian mulai terdengar sayup-sayup suara keramaian, suara yang riuh seperti itu, dan Pak Nar diminta untuk membuka matanya pelan-pelan. Udah Nar, ini udah sampai, sekarang kamu bisa membuka mata kamu pelan-pelan. Pak Nar pun mulai membuka matanya pelan-pelan dan terlihat di depan mata Pak Nar banyak sekali keramaian. Keramaian seperti apa yang dilihat Pak Nar? Ya keramaian seperti di pasar malam. Karena pada tahun 80-an hiburan rakyat yang paling banyak pada waktu itu adalah pasar malam. Jadi Pak Nar melihat yang ada di depannya itu keramaian seperti yang ada di pasar malam. Ada beberapa wahana permainan, ada beberapa pedagang, dan menurut cerita Pak Nar, biasanya di pasar malam itu ada spot khusus untuk penampilan tertentu, misalnya seperti wayang, misalnya seperti ludruk gitu kan. Jadi Pak Nar melihat ada beberapa spot tertentu untuk penampilan tertentu, ada pedagang-pedagang makanan. Ya makanan pada zaman itu biasanya makanan yang terbuat dari polo pendem atau istilahnya polo pendem itu seperti ketela, jagung, ketela, kacang yang direbus nanti dijual oleh para pedagang. Pak Nar pun pada waktu itu juga sempat kaget. Loh Mbah, ini di mana Mbah? Mbah Sukmo dengan entengnya sambil tersenyum menjawab, loh ya kan, sama aku kamu percaya, ini nanti kita bisa jalan-jalan kemana yang kita mau. Ini sekarang kita udah ada di pasar malam, Nar. Ayo sekarang kita jalan-jalan, kita lihat-lihat. Terus kamu mau beli apa? Nanti kamu tinggal ambil, ben aku sing bayar. Kamu mau beli apa tinggal ambil, biar aku yang bayar. Itu menurut penuturan dari Mbak Sukmo ke Pak Nar. Ya namanya Pak Nar pada waktu itu jarang sekali keluar desa atau keluar rumah, hanya melakukan rutinitasnya seperti biasa tadi. Pak Nar pun sangat antusias di saat beliau berada di lokasi tersebut. Pak Nar dan Mbak Sukmo mulai jalan-jalan, melihat-lihat. Terus Pak Nar ini juga sebenarnya pengen membeli makanan seperti ketela atau seperti kacang rebus itu, tapi kan malu-malu Pak Nar. Mbak Sukmo ini bilang, udah ambil aja, nanti tak bayar. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Pak Nar pun melakukan hal tersebut. Pak Nar membeli ketela dan kacang rebus untuk dimakan sambil jalan-jalan itu tadi. Setelah membeli, Pak Nar dan Mbak Sukmo ini jalan-jalan sambil makan kacang dan ketelanya. Pak Nar pun juga menawarkan ke Mbak Sukmo, lo ini Mbah nggak ikut makan. Oh sudah usah, kamu aja yang makan.
Di saat Pak Nar dan Mbah Sukmo ini jalan-jalan, Pak Nar ini sebenarnya sudah mulai merasakan ada salah satu kejanggalan. Kejanggalannya Pak Nar yaitu di saat Pak Nar jalan-jalan, seharusnya kan orang-orang itu di pasar malam itu kan suasananya meriah, saling ngobrol, saling bertegur sapa. Tapi pada waktu itu Pak Nar tidak melihat hal demikian. Yang Pak Nar lihat, orang-orang itu saling diam. Ya jalan seperti biasa tapi diam, tidak ada suara obrolan. Yang awalnya tadi seperti ramai ada orang mengobrol, tapi pada waktu Pak Nar sudah semakin lama di situ, yang dilihat dan didengar Pak Nar itu kok malah semakin sunyi. Pak Nar melihat hal itu sudah mulai merasakan keanehan dan menanyakan ke Mbah Sukmo, ini kok orang-orangnya kok di sini aneh ya Mbah? Harusnya kan di pasar malam itu kan ya mereka saling ngobrol, saling menyapa. Ini kok nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang nyapa, bahkan nggak ada yang lihat kita Mbah, nggak ada yang menyapa kita atau gimana. Ya wes nggak apa-apa, udah kita nikmati aja jalan-jalan di sini, lihat-lihat di sini. Keanehan selanjutnya terjadi, yaitu pada waktu Pak Nar ini dan Mbah Sukmo sedang berjalan ke arah suatu tempat atau yang saya sebutkan tadi, ada area tertentu, ada spot area tertentu. Biasanya di spot tertentu itu ada pagelaran wayangnya atau ludruknya, wayang kulitnya, wayang orangnya. Nah, pada waktu Pak Nar dan Mbah Sukmo jalan ke spot tersebut, di situ Pak Nar melihat ada salah satu pagelaran wayang. Tapi yang menurut Pak Nar aneh, wayang yang ada di situ bukanlah wayang kulit ataupun wayang orang, bukan juga wayang golek, tapi wayang yang terbuat dari daun jati. Seolah-olah dalang itu sedang memainkan wayang, tapi yang dipegang dalang itu adalah daun jati. Bagaimana kisah selanjutnya mengenai Pak Nar ini akan saya ceritakan di part selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Saya Yanuar Dwi, pendopo desa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.